Langsung buka aja deh. Halo, selamat Iya lu malam buka. semua. Selamat datang di Kutuku pertama di 2020. Yeay, mantap. Oke. Jadi Kutuku hari ini, Yang malam ini akan dibawakan oleh Hadi dengan materi SAS. Eh, untuk pertanyaan, boleh kala-kala. Untuk pertanyaan boleh itu di nggak? akhir aja, di akhir sesi setelah Hadi ngasih sesi buat pertanyaan, terus ada sesi buat try sendiri nggak di? Sebenarnya ada sih. Itu bisa di luar ini kita ya, di luar presentasi. Mhm. Jadi kalian nanti bisa bisa try sendiri di sini nih. Ini ada websitenya khusus buat nyoba-nyoba SAS. Tapi dia itu nggak support. Tapi dia nggak support itu sih, nggak support moduler. Kalau misalnya mau support moduler itu lu coba pakai di CodePen juga nggak bisa sih seingat gua. Jadi lu harus pakai pakai itu lu sendiri, pakai uh, code editor yang ada di mesin kalian masing-masing lah. Buat ini, buat nyoba-coba. Oke, ya udah, kita langsung mulai aja ya. Gua serahkan pada lu, Di. Oke. Oke. Udah kelihatan ya slide gua. Synthetically Awesome Style Sheets. Ya ini panjangan dari SAS. SAS itu teknologi dari tahun 2006. Dan menurut gua masih relevan buat dipakai ya SAS ini. Soalnya kalau misalnya kalian dari latar belakangnya programming, yang ngerti if else, yang ngerti each, yang ngerti modul, cara dapat apa sih pakai modul gitu dari Yes. luar file, masih kepake ini. Kalian ingat CSS ya, cascading style sheets. Kalau menurut gua sih agak jelek ya kalau misalnya pakai CSS full gitu ya, soalnya apalagi kalau misalnya kondisinya itu lu itu harus bikinnya itu kayak apa sih, lu masih ingat selektor CSS gak sih yang ada kayak call, habis itu ada container, habis itu anaknya ada call, ada row, habis itu ada anaknya ada call. Nah ini kan capek nih bikinnya nih kayak gini. Di SAS itu bisa bisa diituin, bisa dipecah lah ini, bisa dijadiin apa sih namanya, block base gitu. Tapi nanti dulu ini introduksinya kayak gini aja. Kalian pernah pakai Bootstrap? Nah, di Bootstrap ini kan ada ini ya. Kalau misalnya kita lihat di website Bootstrap ini ada HTTPS tagpad Bootstrap CDN gitu. Biasanya kan kalian pakainya kayak gini ya. Kalau misalnya nggak pernah install Bootstrap langsung dari Node gitu, atau dari Django, dari pip gitu. Nah, lu bingung nih, gue pengen tahu nih gimana gimana isinya Bootstrap itu kayak gimana. Kan lu bingung ya, lu pengen tahu isi Bootstrap kayak gimana. Nah, lu coba nih, lu buka nih linknya ini nih. Bentar. Udah di chat aja. Lu buka nih linknya. Gue share juga deh kalau mau. Nah, lu buka, isinya gini nih, gibberish gitu. Ya, lu buka, isinya gibberish. Terus lu bingung, ini maksudnya apaan? Kok ada orang di muka bumi niat banget bikin 10.000 line CSS, terus taruhnya ke itu, tapi sih ditaruh ke mana sih? Ditaruh ke CDN gitu, atau bisa kita pakai sehari-hari dengan include link rel gitu. Nah, sebenarnya ada cara mereka buat ngebikin yang tadi tuh teks yang berulang-ulang itu jadi ya cuman nggak sampai 1.000 atau nggak sampai 5.000 line of code, 500 line of code gitu. Nah, ini solusinya, pakai SAS. Kurang lebih gitulah cara introduksi SAS dari gua. Oke, kita lanjut aja ya. Apa itu SAS? SAS itu anggap aja kayak compiler gitu ya, kayak GCC gitu ya, G+ atau G++ ya. Compiler dari .scss atau .sas extensionnya menjadi .css. Kamu itu bisa bikin
Ini apa ya? Bisa bikin file .css dari .sas. Ya bisa secara CLI atau bisa secara Visual Studio Code extension gitu. Ada banyak cara sih sebenarnya. Terus perbedaannya dari dua ini, SAS itu pakai indented syntax. Ya. Itu kayak apa sih namanya? Kayak kalian pakai Python, terus kalau misalnya CSS itu pakai block syntax. Sama kayak CSS pada umumnya. Sebentar. Nah, kurang lebih kayak gini nih perbedaannya. Bisa kalian lihat SAS itu nggak ada semikolon, nggak ada blok, ya. Sedangkan CSS itu ada, ngikutin CSS. Tapi bedanya CSS-nya itu dulu CSS tahun 2006, seingat gua nggak ada yang namanya variabel. Nggak ada yang namanya variabel, nggak ada yang namanya calc. Gue lupa, kayaknya nggak ada. Makanya dulu SAS sama STSS itu SAS itu bikin ini dulu, bikin apa sih namanya, bikin kita itu bisa pakai variabel, bisa pakai fungsi-fungsi pemrograman, bisa pakai hack dari pemrograman gitu, kayak misalnya kondisional, if else gitu ya, atau pengulangan, loop, kayak pakai for. Tapi di sini nggak ada pakai for, namanya pakai each. Terus bisa juga nyimpen variabel secara array, atau yang di sini namanya list. Atau array-nya itu bisa jadi 2 dimensi atau yang namanya map. Kenapa pakai SAS? Ini preferensi pribadi sih kalau pakai SAS. Padahal ada post CSS, less stylus gitu ya. Karena dia itu menurut gue ya, dari tahun 2006 sampai 2020 dia itu tahan sama tahan sama perubahan waktu. Selama dia itu selama CSS 3 itu nggak berubah. Jadi ini emang cukup lama ya SAS itu ya. Zaman-zamannya dia masih Ruby SAS itu. Sekarang udah mati itu Ruby SAS itu. Fiturnya itu banyak tadi seperti yang gue bilangin. Oh ya, ada modularity sama ada exit. Mungkin nanti gue ajarin exit sama modularity. Sama color function. Built-in function maksud gue. Ini bukan color function doang. Terus ya bisa inheritance pakai extend, bisa conditional pakai if else, loop pakai each, map sama variable itu sama aja buat nyimpen data. Oke, gimana cara install SAS? Ini yang mungkin agak sulit ya. Karena SAS itu bisa diinstal berbagai macam cara. Kalian bisa pakai Visual Studio Code extension. Kalian buka aja link ini, marketplace Visual Studio ini ya. Gue copy paste ke group. Iya. Nanti kalian install sendiri di mana sih, di Visual Studio Code kalian. Nanti kalian kalau misalnya udah keinstall, ada nih yang muncul nih di pojok kiri bawah kalian nih buat SAS. Nanti kalian tinggal pencet ini aja, terus nanti otomatis itu ke bikin lah CSS file CSS-nya gitu. Ini salah satu cara yang gua prefer buat kalian yang nggak pakai Node atau nggak pakai SAS binding library SAS binding lain ya. Karena kalau misalnya kalian mau bikin static page gitu yang kecil banget, ya gue cukup saranin pakai Visual Studio Code extension. Kemudian ada cara lain ya, ada yang pakai Node SAS. Node SAS itu buat Node.js, itu bagian dari libsas ya, library SAS-nya itu. Jadi dia itu gunanya buat binding compiler SAS ke Node, ke proyek Node.js kalian. Gue nggak tahu, gue lupa di Deno.js itu udah ada atau belum. Gue belum ngecek. Tapi gue lihat versinya masih bukan versi official release, yang point release-nya belum sampai major update-nya ini. Masih 0, berapa gitu ya kalau di Deno.js.
Tapi mungkin nanti bakal jadi ya bakal bisa lah pakai. Gampang aja installnya tinggal taruh ini di terminal kalian, npm install global -d itu buat global, installnya di global ini node.sas. Kalau misalnya kalian mau pakai fitur-fitur kayak npx gitu ya, kalian installnya global aja. Kalau misalnya kagak, ini global nggak usah dipakai. Cara pakainya itu nanti di terminal kalian tuh ada npx, kayak gini nih cara makainya. npx node.sas, terus nama SCSS-nya apa, terus output-nya apa. Output-nya di mana? Ini bukan .css-nya. Ini folder yang mau di mana kalian mau pakai, di mana kalian mau taruh. Prosesnya sama kayak compile file.c sama .h gitu ya, dari bahasa pemrograman C atau C++. Jadi dia itu inputannya file.scss, path ke file.scss. Nanti kalian outputnya itu ini bukan output file ya, output folder, sorry. Terus nanti ini sebenarnya kalian bisa install di sini. Apa sih? Informasi yang lebih lanjutnya di sini, di link ini. Iya. Oke. Gue pengen tahu cara dia bekerjanya. Ya ini kalian bisa buka SASMaster atau CodePen, tapi gue lebih saranin pakai ini ya, pakai SASMaster ya. Karena kalian langsung kelihatan sih ininya gimana, itu apa sih hasil compile-nya kayak gimana. Tadi gue coba fiddle dikit ya, kayak gini misalnya. Ini kan buat simpan color dulu nih secara list. Ini namanya map ya. Kalau misalnya dia itu nyimpan key sama value, itu namanya map. Terus nanti kalian bisa loop di map tersebut dengan masukin dua parameter, key sama value. Key duluan, habis itu nanti ada value in colors. Terus selain map, kalian bisa simpan variable secara list. Ini list ya. Coba list 1, 2, 4. Kayak gini. Itu di SCSS kalian bisa beginian ya. Apa sih namanya? Nesting namanya nih. Oke. Kalian sebelum gua buka sesi pertanyaan, kalian bisa ngecek cara makainya gitu di sini, di saslang.com. Dokumentasinya itu cukup lengkap menurut gua. Kalian cek aja. Misalnya sebentar. Kok info? Built-in module. Nah, ini misalnya ini list. Iya. Ini kalian di sini ya. Oke. Ada pertanyaan BTW sampai sini? Atau kalian mau coba-coba dulu di SASMaster? Atau jangan-jangan gua presentasinya kecepatan ya? Sorry. Jadi kayaknya ada apa lagi, Di? Atau bisa ini ini sesi gua tanya dulu nih. Kayaknya kecepatan, gua nggak tahu deh. Sebenarnya masih ada berapa slide lagi ya? Masih ada 4 slide, 5 slide lagi sih ini. Oh, oke. Jadi mungkin bakal dibuka sesi pertanyaan, sesi pertama ya. Untuk pertanyaan silakan tanyain aja.
Atau mungkin ada yang mau gue bantuin install SAS gimana caranya? Aman ya? Sebentar, gue bisa ganti Windows gak ya? Kalau ada yang mau nanya langsung tulis aja di chat. Tulis Mau aja nanya di apa, chat terus tuku ya. nanti silakan ngomong. Di sini nggak bisa, gue nggak bisa change window ya. Harus gue matiin dulu ya streamnya ya. Change window gimana nih? Ganti window ke ini, ke mana sih, ke VS Code gitu. Oh, kenapa nggak bisa? Gue nggak tahu, ini gue mau pencet change window tapi dia nggak bisa ganti anjir. Bisa di drag ke window lu nggak? Lu dual layarnya dua nggak sih? Dua screen, tapi gue screennya gue share-nya itu share satu ini doang, Oh, satu. ya coba Ya dulu udah aja nanti matiin. belakangan aja. Coba dulu aja matiin streamnya kalau mau. Kalau matiin stream kan kita pada itu lagi, pada cabut lagi, nggak ada yang nonton lagi. Enggak kok harusnya. Nanti aja belakangan aja deh. Oke ya, bener ya, nggak ada pertanyaan ya. Gue tunggu sampai 7:29. Ini ada yang main. Ya 7:29 sesi pertanyaan gitu. 7:30 deh tutup. Oke. Selagi nungguin kalian, sebenarnya SAS itu ada banyak versinya ya. Ini gue nggak pakai sama sekali yang aplikasi, gue pakainya yang command line. Di npm bisa install. Kalau misalnya lu pakai Mac OS atau Linux, kalian kalian bisa install SAS yang versi Dart-nya itu pakai brew install. Terus apa lagi ya? Terus dia itu ada 3 versi ya. Yang paling awal, paling tua itu Ruby SAS. Awal-awal dia itu bikinnya pakai Ruby, compilernya itu dibikinnya pakai Ruby. Abis itu gue nggak tahu kenapa udah jadi tengkorak sekarang ya, udah mati. Sekarang dia pakai libsas sama Dart SAS. Saja, ada perbedaan tipisnya. Kalau misalnya pakai libsas itu kayak Node. Kayak misalnya kalian proyeknya pakai Node atau pakai Python gitu, kalian itu bisa import semua variabel, semua apa gitu di dalam satu folder gitu kayak Java. Beda tipis sih dari Java sih. Tapi kalau misalnya Dart itu dia bukan pakai gituan ya, dia pakai use kalau nggak salah, use sama forward gitu. Oke, gue lanjutin ya. Dokumentasi udah gue kasih linknya ya ke ini. Nanti kalian belajar aja tentang apa sih namanya, tentang bagaimana variabelnya, bagaimana itunya apa sih namanya, bikin mix in. Di akhir presentasi mungkin gue tunjukin cara bikin mix in dan bikin variabel dan sebagainya gitu. Oke, contoh-contoh dari SAS-nya itu, ini proyek gue kemarin. Jadi kalian itu misalnya, ini cara lama banget ya. Cara sekarang kan mainannya, kalau misalnya Node kan dia itu per komponen. Komponennya itu ada stylenya. Tapi stylenya itu kan gimana cara itunya, apa sih namanya, variabel-variabel global yang lu tentuin di SAS-nya itu lu taruh di ini tuh, ya lu tinggal ini aja sih, tinggal import ininya doang, tinggal import yang functions, modules, konstan gitu. Ini lu jadi satu ini semua ya. Habis itu nanti lu import di paling atasnya di sini. Nah, ini contoh-contohnya itu kayak misalnya gue pengen ambil typography yang H2 nih di navigation set, itu ada di bawah banget di sini.
Ini kalian ngambilnya kan dari sini nih, dari mixin typography, di mana dia itu pakai mixin fluid. Kira-kira nggak tahu ya. Mixin itu semacam itu ya, semacam kayak prosedur di bahasa C. Kalau kalian udah dapat, kayak kalian udah dapat ya prosedur fungsi bedanya apa gitu ya. Tapi dia bisa masukin ke ini, bisa masuk ke dalam bloknya ini nih, blok CSS gini. Nah ini include itu cara manggil cara manggil mixin. Fluid itu gue bikin di modules. Ini mixin lato ini gue pakai. Nanti kalau misalnya dia mau pakai font family lato, tinggal kayak gini aja, tinggal include lato gitu. Terus ini salah satu contoh lainnya, kalau misalnya kalian pengen tahu Bootstrap itu cara bikin apa sih, cara bikin call MD bisa dari 1 sampai 12 gitu, nggak cuma copy paste secara programmatikal, kurang lebih kayak gini caranya. Ini juga listnya bisa lu ganti, lu taruh di variabel gitu. Nanti tinggal lu kirim aja nih, create flex call gitu. Ini misalnya 1 gitu, nanti 1 sampai 12 nanti diiterasi, nanti kali 1%. Ini kali 1%-nya itu biar ini jadi percentage. Jadi hasilnya kayak gini. Ini salah satu contoh implementasi lainnya itu kayak gimana caranya kalian bisa konsisten cuman satu ini doang ya, satu apa sih namanya? Satu hexadecimal code. Kalian simpen di satu file, nanti kepake buat file-file lainnya. Ini nanti kalian import aja kayak slide sebelumnya ya. Kayak slide sebelumnya yang ini, kalian tinggal kayak ini ya, kayak tinggal kalian import aja nama filenya apa. Habis itu nanti otomatis dia bisa ngambil variabel ininya gitu, gak usah pakai namespace, gak usah pakai apa-apa lagi. Kalau yang ada namespace dan sebagainya itu ada di Dart SAS. Kalau misalnya di lib SAS, node SAS gitu, dia nggak ada. Langsung ngambil aja gitu. Contohnya misalnya kalau misalnya each key file, kalau misalnya ini artinya gue pengen bikin ini ya, pengen bikin color sama background color ya. Dari map ini. Jadi pertama gue bikin mapnya dulu, habis itu gue loop ini di setiap elemen mapnya ini. Kalau misalnya gue mau ambil key-nya, itu gue simpen di variabel pertama. Variabel pertama biasanya konvensinya itu namanya key. Habis itu di value map-nya ini, konvensinya biasanya namanya gue simpen di variabel yang namanya value. Nah, habis itu di SAS itu sebenarnya lucu juga, kalian bisa ngekonstruksiin teks gitu ya, ngekonstruksiin teks kayak misalnya kelas gitu ya. Kelas kan sebenarnya nama kelas itu bisa dikonstruksiin sesuka hati kalian dengan cara kayak gini. Ada escape string, ada escape stringnya itu. Dia itu pakai hashtag block, dilanjutin dengan block gitu. Terus di dalam bloknya itu ada itu loh, ada apa sih namanya? Ada variabel apa yang lo mau passing di sini gitu loh. Jadi nanti hasilnya kurang lebih kayak gini. Ya, ini habis ini sebenarnya presentasinya udah selesai sih. Palingan ada ini sih, ada apa sih namanya? Ada kalau misalnya ada pertanyaan ada selanjutnya apa gitu, silakan tanya gue. Kalau enggak gue mau demoin nih satu-satu apa sih namanya, penyimpanan variabelnya, penyimpanan ininya kayak gimana gitu. Oke, ada pertanyaan? Oke, bagi yang ada mau pertanyaan, silakan aja langsung tag di chat ya. Gue ada pertanyaan sih, Di. Silakan, Jov. Bakal ada contoh kayak lu integrate Sasa ke React atau ke proyek apa nggak? Ada. Oke. Nanti gua kasih contohnya. Siap, keren.
Ini sebelum gua move on ke itu ya. Sebelum gua move on ke Sasmaster gitu. Ditunggu sampai Enggak deh, gua sekalian move on ke ini aja. Gua move on ke code-nya aja deh. 737 deh. Waduh, 737. 738 deh. Sekarang. Ya udah. Atau mungkin kurang jelas gitu suaranya atau kecepatan. Mungkin bisa diperlambat dikit sih di space-nya. Santuy aja. Apa tadi? Web project ya. Project. Di sini kalian siapa yang udah pernah pakai Node.js? BTW, gue mau nanyain. Siapa aja yang pakai Node.js? Waduh, di sini gak ada raise hand ya. Gak kayak Zoom anjir. Ya, gue asumsiin 50% ke atas kalian pernah ya pakai Node.js ya. Yang belum pernah pakai, mungkin kalian bisa coba pakai itu aja, pakai apa sih namanya? Install extension-nya aja sih. Install extension-nya aja. Ini gue cobain aja bikin extension lagi. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, gue end presentasinya ini. Tunggu, belum 40 ya? Belum. Udah gue tungguin ya. Oke, kayaknya nggak ada pertanyaan, jadi kayaknya gue langsung aja pindah aja stream langsung. Oke. Pindah stream aja. Oke, guys, gue berhentiin dulu streamnya. Makasih banyak udah ngeliatin presentasi gue. Gue pindah ke VS Code ya ini. Fuck. Nah, guys. Oke, kalian silakan join lagi ke VS Code. Iya. Udah ya, udah pada ngeliat ya. Oke. Pertama kalian kebaca nggak ya ini semua? Yang tulisan belum gue masuk stream baru masuk ya langsung. Ini gue lihat udah pada masuk semua kok. Sans. Di gue streamnya belum muncul tuh. Atau cuma gue? Udah muncul gue. Nggak jadi. Tulisannya boleh gedein dikit nggak di? Dikit segini. aja. Sorry. Segini. Bentar. Explore-nya tutup aja di. Apaan? Nah, mantap. Nah, gitu. Ini perlu ini padahal. Ya udah, terserah. Oke. Sih cukup. Oke, mungkin gue coba bikin gue kalau misalnya bikin baru dari awal lama lagi ya. Ini gue pakai boilerplate aja ya. Mungkin nanti ini beberapa minggu ke depan gue bakal ngepost ini soalnya bakal jadi desain guideline gue sendiri. Jadi gini, ini kan create React app ya. Cuma ditambah ini doang, cuma ditambah Node.js doang. Yes. Jadi kalau misalnya kalian udah pernah bikin kayak npx create React app gitu, nanti kan muncul nih folder kayak gini nih isinya nih ya. Nah, kalau misalnya udah muncul folder kayak ginian, biasanya tuh naruhnya tuh di SRC. Di SRC itu kan ada app.js, ada index.js. Nah, ini dalam konteks React
React SAS tuh kalian tuh tinggal import aja sih sebenarnya. Setelah kalian npx create react app, kalian kan install node.sas-nya ya, npm install save node.sas gitu ya. Kan kalau misalnya kalian install ini, berarti di package JSON-nya nanti ke-update. Cara ngeliat berhasil atau kagaknya itu ininya udah ada atau belum gitu loh. Misalnya node.sas udah muncul ini, tinggal bikin .scss-nya aja. Di ini kalian nggak usah nge-compile lagi. Kalian nggak usah kayak misalnya gini nih. Nggak usah misalnya node.sas. Sorry. Gua cek ini dulu. Bisa. Cek. Oh ya ini dia. Kalian nggak usah nge-import misalnya global.css gitu ya. Kalian importnya langsung global.css aja. Jadi kalian nggak usah pakai kayak ginian. Ini script ini gunanya buat nge-output ini nih, nge-output global.css-nya. Ini titik maksudnya dia itu nanti folder tujuannya itu di sini di titik gitu loh. Apa sih di folder yang ini, di folder src.css-nya itu. Kalau misalnya gue eksekusi, ini gue hapus dulu ya global.css-nya ya. Gue eksekusi belum sih? Ya. Nanti dia rendering complete, saving CSS file, nanti dia ke nulis secara otomatis ini apa sih namanya global.css-nya. Jadi hasilnya kurang lebih kayak gini. Panjang, gue tahu. Nanti kalau misalnya bootstrap kan bisa sampai puluhan ribu. Ini aja udah sampai 500 ini, 500 apa sih? 500 line. Terus ini ya apa sih namanya? Ini di React itu langsung aja jadinya gitu loh, apa sih namanya? Setelah kalian bikin create React app, habis itu kalian install node.sas, kalian tinggal ini aja sih, tinggal import ini aja. Kalian nggak usah pakai npx node.sas terus global sas outputnya ke sini, habis itu kalian ganti ke CSS gitu loh. Itu nggak perlu. Oke. Itu kalau misalnya dari cara instalasi itu ya, cara instalasi node.sas di ini ya, di project React kalian ya. Tapi kalau misalnya di itu, di mana sih namanya ya? Di selain kalau misalnya tempat kalian itu nggak ada binding CSS-nya itu, kalian bisa mencet watch SAS. Semoga ini nggak ngancurin apa-apa, nggak ngancurin semua ya. Gue takut ngancurin aja ini. Node.sas yang tadi yang di sini nih, di bawah ini gue, itu ngambilnya dari sini, dari yang pertama tadi itu tuh, apa sih namanya? Live SAS compiler. Ya, dari extensionnya si Weekday. Kalian nanti install aja. Kalau misalnya udah berhasil install, reload itu kalian, supaya nanti muncul itunya, watch SAS-nya di situ. Oke. Ini output, berarti outputnya ini semua sih. Dia output global, dia output style. Ini style di mana anjir komponen? Oh, ya. Base sama global. Ya nanti gua hapus itu. Ya kira-kira kurang lebih kalau misalnya pakai WhatsApp itu kayak gitu caranya. Tapi kalau misalnya kalian pakai DATSAS atau pakai apa gitu, mirip-mirip lah. Kalian install, habis itu install CLI-nya. Ntar kalian kalau misalnya mau generate gitu, tinggal itu aja. Tinggal apa sih namanya? Tinggal compile aja gitu. Gue nggak tahu di GCC atau di G++ itu ada yang fitur yang namanya watch gitu ya.
Jadi kalau misalnya kalian ini nge-save gini, pencet Ctrl S gitu, dia itu auto apa sih namanya? Auto ganti gitu loh. Misalnya kalau misalnya misalnya itu ini gua tambahin kelas. Terus gue pencet save, dia itu langsung ke ini, langsung ke generate. Dia muncul nggak sih? Ya ini ada tulisan change detected di fluid.css di folder yang tadi gue kerjain ya. Ntar dia compile semuanya itu yang tadi file-file yang kayaknya semua file yang meskipun nggak berubah gitu, dia compile semua gitu loh. Itu ada CLI-nya, mungkin nanti kalian cari aja itu, cari aja tentang not CLI-nya gitu, apa aja yang mau diituin, yang mau kalian yang mau kalian watch gitu loh. Oke. Gue matiin aja ini karena gue udah nggak pakai. Terus ada lagi yang apa ya namanya ya? Beberapa life hacks yang gue pakai di SAS. Di tempat gue itu biasanya itu gue strukturin kayak gini, CSS itu isinya ada yang namanya base ya. Base itu gue itu gabungan dari normalize. Kalian tahu normalize CSS kan? Sebenarnya normalize itu kayak buat web itu cukup mandatory ya, kayak nge-reset semua apa sih namanya? Biasanya kalau misalnya murni CSS gitu, kalau misalnya murni bawaan browser, rendernya itu dia itu pasti ada marginnya gitu, ada apa aja gitu. Jadi kita kosongin aja semua itu. Hal-hal yang mungkin menurut kita itu kayak nggak perlu lah gitu. Itu gunanya buat normalize. Ini gua custom sih ini normalize gua. Kalau misalnya kalian mau lihat normalize, coba silakan cari di Google aja. Mungkin gue taruh linknya itu tentang normalize CSS. Nah, ini dia di sini. Chatnya di mana sih? Sebentar. Oh ya. Ya. Itu gua ngambilnya dari situ tadi. Sebentar. Oke. Di sini itu gua ngeris. Di base gua kalau misalnya bikin CSS sendiri itu biasanya itu ada base, terus ada ini dulu namanya main, sekarang gua ganti namanya jadi global. Terus ada yang namanya bundle. Banyak pendekatan CSS selama kalau misalnya kalian mau ngoding web base front end ya. Ada yang pendekatannya itu per komponen, dia stylenya itu masukin di komponen, di setiap komponen gitu, misalnya kayak gini nih. Ini stylenya ada di satu komponen gitu. Ada pendekatannya itu satu, kalian itu buatnya di CSS, gede banget gitu, foldernya banyak banget. Tinggal kalian compile jadi satu file doang gitu. Nanti kalian tinggal include misalnya global.css gitu. Dulu namanya main ini. Itu pendekatan dua itu bisa gua iniin sih. Tergantung spesifikasitas dari elemen yang kalian pengen pakai ya. Kalau misalnya elemen yang kalian pakai itu kayak body atau H1 kalian mau semuanya kalian ganti gitu. Itu masukinnya di base.css kalau atau enggak di global gitu. Enggak, di base aja gitu. Kalau misalnya kalian mau reset. Terus di global CSS itu gue itu biasanya ngasih global class. Global class itu kayak tadi tuh warna itu kan biasanya mau kelasnya kan kalian kadang-kadang malas gitu ya kalau misalnya ini gue cuma pengen nambahin warna doang nih, masa gue harus bikin CSS baru sih? Ya udah, taruhnya di global class aja. Isinya kayak gini doang. Ngeloop pakai each gitu. Terus gue bedain, terus gue pisah-pisahin nih
CSS berdasarkan dia itu nyimpen apaan. Kalau misalnya konstan itu nyimpen konstan, nyimpen variabel kayak gini. Kalau kayak gini, ya ini semua variabel semua nih isinya. Atau nyimpen map gitu ya. Mana mapnya? Ini nyimpen map atau nyimpen list gitu di sini di constants. Terus kalau misalnya functions, function itu utility doang. Misalnya kalian mau bikin konversi pixel to RAM gitu, tinggal kalian implementasi aja itu fungsi-fungsinya ditaruh di sini. Biasanya gue pakainya pixel to RAM, RAM to pixel, RAM to viewport, width sama viewport height. Ada juga kadang-kadang kalian pakainya strip unit, di mana kalian itu ngehilangin misalnya 16 RAM itu kalian ngilangin jadi 16 doang. Global class tadi kayak gue udah jelasin, dia itu kelas yang dipakai di semua komponen kalian mungkin. Terus modul itu mix in isinya. Apa itu mix in? Mix in itu semacam prosedur, semacam fungsi gitu yang kalian bisa panggil di dalam ini kalian, nanti di dalam kode SCSS kalian. Misalnya ini sebenarnya ini manggil mix in ini. Fluid fading X itu manggil mix in, soalnya depannya include gitu. Dia itu adanya di sini nih. Fluid padding, seingat gua ada di box sizing. Bukan, ini konstan. Fluid padding, di fluid. Nah, di sini. Ya di sini. Fluid padding X. Terus yang include lagi nih fluid. Fluid itu mixinnya di sini. Gitu loh, kurang lebih. Kalian waktu belajar Python kayaknya tahu ya tentang function gitu ya. Function itu kan ada argumen, ada yang namanya keyword argumen. Terus ada yang namanya optional argumen, sama ada yang namanya arbitrary argumen gitu ya. Arbitrary itu bisa dari awal, bisa kayak kalian itu nginputnya itu dari 1 sampai, gue lagi presentasi goblok. Dari nginputnya bisa 1 sampai banyak. Terus kalau misalnya keyword argumen itu bisa opsional ya. Tinggal tambahin gini doang. Selling itu sebenarnya itu ngambil dari floor kalau misalnya dia itu nggak kedeklarasi gitu ya. Sama argumen biasa gitu. Nanti mungkin kalian di C juga implementasiin fungsi-fungsi yang nerima inputan banyak gitu ya. Contohnya kayak printf. Itu kan inputannya bisa banyak banget tuh. Itu arbitrary namanya. Sorry. Terus di sini di mix and fluid itu sebenarnya nama ini kalian tahu ya struktur dasar CSS ya. Ini kan ada namanya property, ada yang namanya value. Nah, kalian bisa ngedit nama property berdasarkan variabel ini gitu loh. Jadi kayak lambda function gitu. Tapi lambdanya lebih gila lagi sih ini menurut gua. Jadi kalian bahkan sampai propertinya aja bisa kalian edit gitu namanya gitu. Terus oh ya di sini juga ada apa sih namanya? Error try catch gitulah. Mungkin kalian belajarnya di semester 4 untuk yang semester anak-anak semester 3, IF sama STI. Error try catch, terus bisa throw new error gitu ya. Ya ini belakangan aja, ini nggak perlu dikasih, nggak apa-apa. Ini gunanya buat team working aja ini. Media screen ini bawaan. Mana ya kemarin ya gua tahu. Gak ada, berarti gue bikin aja gua. Aman, Di?